Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 5 Kuliah Susu Barat. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menunjukkan kepada Ibu Bapak bagaimana mengelola hasil belajar peserta didik dengan menggunakan format Google Sheet atau Google Spreadsheet yang telah saya buat, sehingga dapat memudahkan ibu bapak guru dalam menginput nilai rapor ke dalam aplikasi e-rapor versi M.03. E-rapor versi M.03 ini itu sendiri merupakan e-rapor versi terbaru yang baru saja dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen pada tanggal 29 November 2023 kemarin. Baik Ibu Bapak Guru, agar memudahkan Ibu Bapak dalam mengakses link atau tautan yang dibutuhkan dalam pengelolaan nilai ini, saya telah membuat sebuah microsite sederhana seperti ini. Diharapkan dengan adanya microsite ini dapat memudahkan Ibu Bapak dalam menyelesaikan pengolahan nilainya, sehingga penginputan nilai rapor ke dalam aplikasi e-rapor pun dapat berjalan lebih cepat dan juga lebih efektif. Baik, langsung saja Ibu Bapak. Langkah awal yang penting untuk kita lakukan dalam memanfaatkan microsite ini adalah membaca petunjuk. Ya, ada di paling atas dalam microsite ini. Setelah Bapak Ibu membaca petunjuk, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu perlu untuk menonton video panduan ini. Nanti video panduan ini akan saya masukkan dalam microsite di bawah dari petunjuk ini. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membaca petunjuk dan juga menonton video, maka kita langsung pada inti daripada pengolahan nilai itu sendiri. Yakni Bapak Ibu silakan mengklik link tautan berdasarkan mapel yang Bapak Ibu guru ampu di kelas masing-masing. Misalnya saya contohkan pada mapel IPA, karena saya kebetulan adalah seorang guru IPA. Jadi kita langsung klik di menu IPA ini, maka kita akan langsung diarahkan pada sebuah form Google Site sebagaimana yang Bapak Ibu telah lihat. Jadi ini di form ini ada semua jenjang kelas, ada kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Oke, dalam memanfaatkan Google Spreadsheet ini, hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita menginput jumlah kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang kita sempat ajarkan pada semester berjalan. Misalnya saya pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 ini, saya mengajarkan 5 kompetensi dasar atau 5 tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, kami masih menggunakan kompetensi dasar karena kebetulan kurikulum yang kami gunakan itu masih kurikulum merdeka kategori mandiri belajar, sehingga juga masih menggunakan kompetensi dasar. Oke, setelah kita memasukkan jumlah KD atau TP yang kita ajarkan, kita juga perlu untuk memasukkan deskripsi dari masing-masing KD atau TP tersebut. Di sini karena saya mengajarkan 5 KD atau TP, maka juga di sini deskripsinya ada 5 KD atau TP. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa masing-masing dari deskripsi KD atau TP ini tidak boleh lebih dari 100 karakter. Sebagaimana yang Bapak Ibu perhatikan di paling atas ini, itu ada jumlah karakter dari masing-masing KD ini. Jadi ada TP1 jumlahnya 98, KD atau TP2 jumlahnya 78, dan seterusnya. Ini merupakan hal yang dipersyaratkan juga dalam aplikasi e-rapor versi M.03, di mana deskripsi KD atau TP yang kita masukkan tidak boleh lebih dari 100 karakter. Jadi apabila Bapak Ibu memasukkan deskripsi KD atau TP lebih dari 100 karakter, maka mohon untuk disederhanakan atau disesuaikan sehingga tidak lebih dari 100 karakter. Oke, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menentukan KD atau TP ini sendiri, sebenarnya saya juga telah menyiapkan dalam microsite ini, itu adalah KD atau TP untuk setiap mata pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68
8. Ini tinggal Bapak Ibu klik, kemudian ya ini KD atau TP-nya. Nanti Bapak Ibu silakan mengklik sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Misalnya Bapak Ibu mengajar matematika, maka tinggal klik di sini matematika. Maka kita akan diarahkan di KD dan TP matematika. Jadi di kurikulum baru ini maka kita tidak lagi memperhatikan KI 1, KI 2, tapi kita langsung pada KI 3, yakni pengetahuan, karena KI 1 dan KI 2 itu sekarang sudah dilebur menjadi profil pelajar Pancasila, penilaian sikapnya. Oke Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu menentukan jumlah KD, kemudian juga mengetikkan deskripsi masing-masing KD atau TP, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu menentukan nilai minimal ketercapaian KD atau TP itu dengan optimal, nilai minimal, nilai ambangnya. Kenapa? Karena dalam aplikasi e-rapor itu dia hanya mengenal 2 kategori, yakni KD atau TP yang tercapai dengan optimal atau KD dan TP yang perlu peningkatan. Sehingga menentukan nilai ambang atau nilai minimal ketercapaian dengan optimal suatu KD atau TP itu juga menjadi tidak kalah pentingnya. Di Mapel IPA saya menentukan nilai minimal itu adalah 70. Hal ini dapat Bapak Ibu guru sesuaikan dengan kondisi peserta didik ataupun kondisi mapel yang Bapak Ibu ampuh. Jadi boleh menggunakan nilai yang lain, tidak mesti harus 70. Oke. Kemudian setelah Bapak Ibu menentukan nilai minimal ini, silakan Bapak Ibu masukkan nilai sumatif yang peserta didik Bapak Ibu peroleh dalam kolom yang telah disediakan. Di sini ada nilai sumatif 1, nilai sumatif 2 sampai dengan nilai sumatif 5. Kemudian kolom ini itu adalah kolom nilai mid semester. Kemudian ini adalah kolom nilai ulangan akhir semester atau sumatif akhir, biasa dikenal dengan sumatif akhir. Kemudian inilah nanti yang akan menjadi nilai rapor yang akan kemudian diinput ke dalam aplikasi rapor versi M.03. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu itu keterangan KD atau TP itu sendiri. Jadi di sini ada 5 KD atau TP, maka juga ada 5 keterangan apakah KD atau TP itu tercapai dengan optimal atau tidak. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu karena centang tercapai dengan optimal atau perlu peningkatan ini telah saya buat otomatis sesuai dengan nilai minimal yang ada di poin ini. Jadi ini tidak perlu Bapak Ibu centang secara manual karena sudah akan otomatis. Saya contohkan Bapak Ibu, misalnya Alif Ramadan nilai sumatif 5-nya 50, maka ini kan berarti dia perlu peningkatan kategorinya. Namun seandainya di sini kita ganti menjadi 90, perhatikan Bapak Ibu, ya, maka akan langsung tercentang dengan optimal dan perlu peningkatannya menjadi hilang. Di Bapak Ibu ini tidak perlu Bapak Ibu guru centang secara manual karena ini telah otomatis dengan menggunakan rumus. Jadi saya kembalikan Bapak Ibu. Oke, jadi itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan, bahwa nanti hal yang pertama perlu Bapak Ibu lakukan adalah menuliskan jumlah KD atau TP yang sempat Bapak Ibu guru ajarkan, kemudian mengetikkan deskripsi masing-masing KD atau TP tersebut, kemudian memasukkan nilai minimal ketercapaian dengan optimal suatu KD atau TP, kemudian memasukkan nilai sumatif masing-masing KD atau TP itu sendiri, kemudian juga memasukkan nilai mid semester, memasukkan juga nilai sumatif akhir. Yang lainnya itu tidak perlu Bapak Ibu guru masukkan karena itu sudah terprogram secara otomatis. Oke. Bila nilai kelas 7 telah terinput, maka Bapak Ibu guru bisa pindah ke nilai kelas 8 dan juga nilai kelas 9. Oke. Ya. Demikian Bapak Ibu tutorial pemanfaatan Google Spreadsheet ini dalam mengelola hasil belajar peserta didik sehingga nantinya dapat memudahkan Ibu Bapak dalam memasukkan nilai rapor ke dalam aplikasi e-rapor versi M.03. Terkait cara bagaimana menginput nilai rapor ini ke dalam aplikasi e-rapor versi M.03, saya akan
tunjukkan dalam video berikutnya. Demikian Ibu Bapak Guru, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.